Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang eksponensial. Sebelumnya kita pelajari dulu konsep dari eksponensial. Benny akan menggunting selembar kertas menjadi beberapa bagian. Ia menggunting kertas tersebut sehingga diperoleh 2 lembar potongan kertas berukuran sama. Kemudian Benny menggabungkan kedua potongan kertas, lalu ia mengguntingnya lagi sehingga diperoleh 4 lembar potongan kertas. Dari 4 potongan kertas tersebut, kita potong lagi sehingga diperoleh 8 potongan kertas. Nah, ini adalah konsep dari eksponensial. Sehingga kita dapat menulisnya dalam bentuk tabel seperti ini. Banyaknya potongan kertas dari pengguntingan pertama sampai dengan ketiga. Berdasarkan polanya, banyak potongan kertas setelah dilakukan 6 kali pengguntingan, yaitu 1 dikalikan 2 sebanyak 6 kali, sehingga kita dapat menulisnya dalam bentuk berpangkat, yaitu 1 kali 2 pangkat 6. Yang pertama, pangkat bulat positif. Jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor, di mana kita ketahui bilangan real adalah bilangan yang memuat bilangan rasional dan bilangan irasional. Bentuk A pangkat N dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor, di mana A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Yang kedua, pangkat bulat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang keempat, sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika A dan B elemen bilangan real, serta P dan Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi dengan Q. Yang ketiga, A pangkat P pangkat Q sama dengan A pangkat P kali Q. Yang keempat, A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Contoh yang pertama, tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. A, 3 pangkat 6. 1A, 3 pangkat 6 sama dengan, kita jabarkan, 3 dikali 3 sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 6. Oke. Sama dengan 9, 9, 9, 9 kali 9, 81 kali 9, 729. Berarti 3 pangkat 6 sama dengan 729. Bagian B, min 2 pangkat 5 sama dengan min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali. Kali min 2 kali min 2.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Min kali min hasilnya plus. Jadi min 2 kali min 2 plus 4. Min 2 kali min 2 plus 4. 4 kali min 2 min 8. 4 kali min 8 sama dengan min 32. Nomor 2. Gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menentukan hasilnya. Oke, nomor 2 bagian A. 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 kali 2. Oke, sama dengan kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama, sehingga pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 4, ini kan sebenarnya 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat 2 tambah 4 tambah 1. 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Kita lanjut di bagian B. 9 pangkat 7 dibagi dengan 9 pangkat 5. Oke, sama dengan, ini karena bilangan pokoknya sama, kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Berarti 9 pangkat 7 dikurangi dengan 5. Jadi 9 pangkat 2 sama dengan 81. Contoh yang ketiga. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Bagian 3A. 2 pangkat min 2 dikali PQ pangkat min 4. Oke, kita ganti, kita nyatakan pangkat ini yang negatif, kita rubah dalam bentuk pangkat positif. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikali dengan P, Q-nya karena pangkatnya negatif, kita pindahkan ke bawah sehingga pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Di sini 1 per Q pangkat 4. Oke, sama dengan 1 per 4 P 1 per Q pangkat 4 sama dengan 1 kali P kali 1 P 4 kali Q pangkat 4. Bagian 3B, A pangkat 3 dikali B pangkat 5 per 2 pangkat min 1 dikali C pangkat min 4. Oke, ini karena pangkatnya sudah positif, kita salin. A pangkat 3 dikalikan dengan, karena yang B ini pangkatnya negatif, kita ubah dalam bentuk positif sehingga menjadi 1 per B pangkat 5 per, karena ini pangkatnya negatif, kita ubah dalam bentuk pangkat positif sehingga menjadi 1 per 2 pangkat 1. Karena ini juga pangkatnya negatif, kita ubah dalam bentuk pangkat positif sehingga menjadi 1 per C pangkat 4. Oke, A pangkat 3 kali 1, A pangkat 3 per B pangkat 5 dibagi dengan 1 kali 1, 1, 2C pangkat 4, 2C pangkat 4. Oke, yang ini kita pindahkan ke atas sehingga A pangkat 3 per B pangkat 5 dikali 2C pangkat 4 per 1.
Ini kita kalikan sehingga 2A pangkat 3 C pangkat 4 per B pangkat 5. Ini hasilnya. Oke, bagian 4 kita sederhanakan bentuk ini. A pangkat 2 B kali 4 A pangkat 3 dibagi dengan 2B pangkat 4. Oke, karena ini bilangan pokoknya sama, sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Kita ingat kembali ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sehingga ini yang konstantanya kita majukan ke depan. 4B A pangkat 2 ditambah 3 per 2B pangkat 4. Oke, ini kita bisa coret, kita bisa sederhanakan. 4 bagi 2, 2. Sehingga 2B A pangkat 5 per B pangkat 4. Oke, bagian B ini kita bisa sederhanakan. Ini kan B per B pangkat 4. Sama dengan 1 per, ini kan pangkatnya kan 1. Oke, kita pindahkan ke bawah sehingga pangkatnya menjadi negatif. Berarti B pangkat 4 dikurangi 1. Berarti 1 per B pangkat 3. Oke, sehingga di sini 2A pangkat 5 per, ini kan sudah habis, dibagi 1 berarti B pangkat 3. Oke, sekarang bagian nomor 5. Kita tentukan nilai perpangkatan bilangan berikut ini. Yang ini 16 kita ubah dalam bentuk berpangkat, kita sederhanakan sehingga diperoleh 2 pangkat 4. Kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali itu kan hasilnya 16. Oke. Jangan lupa ada pangkatnya 3 per 4. Ditambah, ini kita ubah dalam bentuk berpangkat, berarti menjadi 3 pangkat 2. Ya kan? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Jangan lupa pangkatnya 1 per 2. Dibagi dengan 125 ini kita ubah dalam bentuk berpangkat menjadi 5 pangkat 3. Pangkat 2 per 3 dikurangi 27 ini kita ubah dalam bentuk berpangkat, berarti 3 pangkat 3. Pangkat 1 per 3, ini pangkatnya. Sama dengan, oke, kita ingat kembali sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kalau misalkan bentuknya seperti ini, misalkan seperti ini, 2 pangkat 4, dipangkatkan lagi 3 per 4. Oke, pangkatnya ini kita kalikan, berarti 2 pangkat 4 kali 3 per 4. 4-nya ini kita bisa coret, karena 4 bagi 4 sama dengan 1, berarti sisa 2 pangkat 3. Oke, berarti di sini kita coret, sisa 2 pangkat 3. Di sini ditambah, ini juga kita bisa coret, 2 bagi 2, 1, berarti 3 pangkat 1. Dibagi dengan, ini juga kita bisa sederhanakan, di sisa 5 pangkat 2. Dikurangi dengan 3-nya kita coret, berarti sisa 3 pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ditambah dengan 3 dibagi dengan 5 kali 2, 5 kali 5, 25. Dikurangi dengan 3. Itu sama dengan 8 tambah 3, 11 per 25 dikurangi 3, 22. Ini kita sederhanakan, di 1 per 2. Ini hasilnya.